like, share, nyalakan notifikasinya. Ikutin yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulurku, kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana mengetahui dan memperbaiki kendala-kendala yang ada di mobil. Jadi saya mau share pengalaman. Kondisi mobil saya saat ini adalah Avanza Matic G 2014. Jadi saya punya keluhan, mobil saya ini pada saat kecepatan tinggi di atas 100 itu setirnya liar. Jadi setir itu kadang belok-belok kanan kiri, itu liar seperti itu. Terus yang kedua, pada saat mobil berseberangan atau simpangan atau disalip kendaraan lain, itu seperti terlempar. Mobil saya seperti terlempar gitu. Jadi ngeri seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, pada saat kecepatan tinggi, rem dadakan, mobil saya itu dia tidak ngerem secara pakem atau secara semut dengan pakem. Jadi dia masih berjalan gitu. Jadi ngeremnya itu nggak pakem gitu. Jadi seset gitu. Seset. Jadi masih ngegeser. Jadi dia nggak langsung set dengan semut. Jadi masih berjalan gitu. Ngeri pada saat emergency atau ngerem dadakan kendaraan di depan kita gitu, bisa terjadi nabrak seperti itu. Nah, keluhan ini mau saya sampaikan ke bengkel mobil. Jadi supaya para dulur-dulur ini mungkin kondisi mobilnya sama seperti mobil saya. Jadi alangkah baiknya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih penyebab kesalahan-kesalahan atau kondisi mobil yang seperti tadi saya sebutkan. Ya, seperti itu. Jadi komunikasi saya ini nanti dengan mekanik bengkel supaya dulur-dulur tahu kondisi mobil dengan keluhan-keluhan yang sama seperti mobil saya. Jadi kita sudah tahu apa yang harus diganti, apa yang harus diperbaiki, dan jika kita kendala keuangan supaya bisa lebih hati-hati dan kita tidak sembarangan atau sembrono mengendarakan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Kalaupun nggak ada budgetnya, belum ada budgetnya, kita main aman aja kendaraan kecepatan rendah, ya mungkin maksimal bisa 80 km, tidak lebih dari itu, untuk posisi aman. Namanya gimana kalau kita budgetnya tidak ada, masa harus memaksakan. Jadi alangkah baiknya yang penting kita mengetahui jadi poin-poin yang penting dan sesuai dengan keadaan keuangan kita dan budget untuk servisnya sesuai dengan budget kita, dan yang terpenting dari yang terpenting, seperti itu ya. Jadi mobil saya ini memang jarang dipakai, makanya saya berani untuk mending nanti kalau pada saat budgetnya nggak sesuai, belum ada budgetnya. Jadi karena jarang dipakai ya mobil saya, jadi saya berani, hanya saya servisnya itu setiap pulang kampung aja, karena perjalanan agak jauh ya, dari Cikarang Kabupaten Bekasi ke Pati Jawa Tengah atau Magetan Jawa Timur. Oke, ikutin video saya, diskusi atau pertanyaan-pertanyaan saya dengan mekanik. Silakan ikuti. Ayo. Ding. Berarti rek N-nya ini ya? Iya, kiri kanan. Rek N kiri kanan, oblak udah oblak. Terus shock breakernya juga. Shock breakernya. Asnya udah. Oh, asnya apa? Ya. Kalau barnya masih bagus. Berarti ya barnya masih bagus. Tapi kalau ganti asnya kan berarti ganti shock breaker juga. Iya, satu set gitu kan. Iya. Ada roda. Nggak ada roda. Kalau ada rodanya nggak akan ganti asnya, dia main nih. Plug sama itu. Support di bagian atas, pengikat shock breaker bagian atas. Belum mana, Pak? Kan support. Ada kelihatan di sini. Tapi di oblaknya nggak
Ini spotnya juga udah Oh, support ini. oblak ya. Kalau dikenceng-kencengin nggak bisa ya, Pak? Bisa. Sama sekali juga nggak bisa di Tadi baljonnya sebelah mana, Pak? bagiannya bagian ini Pak. Ini yang dari depan nih. Di depan itu mana? Sini. Ah, ah. Ini boljoin ini. Dekat ini ke sini nih. Ini boljoin. Itu baljoin. Ah, Nah, itu oblak juga. oblak. Biasanya kalau satu set itu termasuk itu ya? Armnya ya, lower armnya ya. Tahu deh kalau ini bisa ganti boljoinnya doang. Tapi nanti estimasinya ditawarin ada ke bapak. Saya masukin laporannya. Ya, laporannya apa udah dimasukin. Udah. Setelah itu nanti Tinggal tinggal estimasi. estimasi. Nah, baru tawarin ke bapak. Setelah itu, kalau memang setuju ganti, kalau enggak ya dibalikin lagi gitu ya. Oke. Terus apa lagi, Pak? Itu yang bikin liar itu ya? Baru di bagian setir aja ini. Sama ini subwoofer nih. Terus Kalau yang belakang aman? aman. Kalau bagian belakang aman. Belakang aman ya? Terus kalau untuk Ini berarti kanan kiri kan ya? iya. Kalau yang itu yang apa namanya? Yang rem yang pada saat ngerem dadakan yang kecepatan tinggi itu jejet gitu, enggak pakem itu apanya? Udah dicek belum tadi? Ini ada keluhan rem nggak pakai? Iya, tadi udah ditulis di formnya si Bapak. Jadi ada suara dedek. Ya, cuman kita bongkar, kita bersihin, kita kuras minyaknya, tripetnya. Jadi dulu kan saya kan servis terakhir di sini juga. Servis apa nih? Servis kaki juga. Memang waktu itu disarankan saya pending dulu. Nah, itu ada yang rem tidak pakem itu katanya ada busing yang sudah aus, katanya mau ganti apa gitu. Terus yang ininya harus dibubut gitu katanya. Yang apa piringan rem cakram waktu itu. Itu katanya apa dulu begitu waktu komunikasi itu. Ada berapa lama? Kenapa? Udah berapa lama? Dari komunikasi saya servis terakhir di sini 1 tahun. Pas mau lebaran juga. Benar ya? Tapi belum saya lawan karena kan belum saya pakai jauh-jauh, hanya daerah Cikarang aja, makanya saya pending aja. Makanya ini Tadi saya juga membaca ada mutasi pengajuan sebelumnya. ada data sebelumnya itu masih ada tahun yang lalu. Mulai ada kawasan pada tali kipas pendel. Ada kawasan pada kipas. Tali kipasnya. Oh, tali kipasnya. Pendel ini. Oh, fanbel itu. Ini fanbel ini diganti waktu saya beli second ini sudah, ini sekarang kan sejak 2019 ya, ini 2023 4 tahun yang lalu berarti. Itu udah aus. Iya. Udah dilaporkan juga. Udah saya ajukan. Oke. Tapi itu akibatnya apa, Pak? Ya khawatirnya ya nanti bunyinya nggak hilang-hilang, didiamkan dia bisa putus karena udah getas. Oh gitu. Kering kan? Kalau putus itu mengakibatkan apa? Ya udah semua komponen yang berputar itu nggak berfungsi. Oh berarti tiba-tiba berhenti gitu? Mesinnya masih hidup. Iya, masih mesin hidup tapi nggak jalan kan gitu? Enggak, temperatur Tapi panas, panas. tapi untuk akibat itu nggak ngaruh kan? Maksudnya secara emergency mengakibatkan celaka itu enggak kan kalau ini? Hanya tiba-tiba berhenti aja gitu kan? Teknisnya aja. Iya, yang Itu penting kan masih- tahu dulu gitu. Iya, masih bisa bertahan kurang lebih sampai dengan 10 menit mobil itu hidup. Oh gitu. Lepas itu ya udah jangan dihidupkan lagi karena apa? Sirkulasi. Orwindo kenapa? Keluhan Bapak yang saya baca di pintu depan kiri, Sama dua-duanya pintu belakang. kiri kanan nggak bisa naik. Pakai tombol driver. Bisa turun dari tombol driver. Ini dari tombol AC-nya disebutnya dengan saklar pusat. Oh, saklar pusat. Oke. Pusatnya udah kita laporin tuh. Itu apanya Pak? Yang masalah? Biasanya sih komponen di dalamnya itu. Oh, komponen dalamnya itu. Bisa dari saklarnya, bisa dari jalurnya dari ini. Tapi kan itu nggak bisa kita repair atau kita perbaiki, itu saya pasang lagi nggak. Kita ganti satu set. Oh, satu set. Yang kayak gimana barangnya Pak? Ini bentuknya di sini. Ada nggak? Ini yang Bapak suka punya tuh. Kalau ini kan covernya. Ini covernya. Pokoknya komponennya udah saya. Oh, dalam, dilaporkan sono. Ah. Oh, nanti saya mau lihat. Oke. Ini yang apa ini Pak? Rem. Rem depan. Oh, karet rem depan. Karet rem depan sudah mulai lemah. Kita bahasanya kit kaliber ya. Ini yang mengakibatkan nggak pakem, Bisa. Di sini juga mulai. sobek. Kan ini sobek.
Ini udah kita saranin, udah kita ajuin kan. Oh ini sobek ya. Yang namanya komponen kit kaliper rem depan. Kit kaliper. Nanti bapak kalau baca lagi estimasinya ada piston, Heeh. ada pengajuan piston rem satu saya minta ganti. Ini kondisi udah gini. Nah kemarin kalau nggak salah ini nih. Iya. Ini yang kemarin disarankan ini ada luka. Iya. Ini mungkin yang mengakibatkan tidak pakem. Jadi pada saat ngerem itu masih jalan, jizit gitu loh. Iya. Masih jalan, jizit kalau rem dadakan. Oh ini bapak udah ngajuin. Udah. Ini namanya apa? Piston kaliper rem depan. Piston kaliper rem depan. Hanya satu ini sebelah kanan apa kiri? Masih aman. Masih bagus, aman. Bagus lah ini. Mana barangnya? Oke, mulus. Oke, ini aja ya. Sama karetnya. Sama karetnya ya. Rem kaki-kaki shock breaker. Sama kita potong rondo aja atau pusat. Oke. Ya jadi bapak nanti malah kalau memahami estimasinya jadi paham nih Jadi paham ya. Jadi mana yang nggak perlu makanya pasti akan masih mateng. Jadi ini perlu masih cukup lah dipakai masih ini. Kalau ini lebih parah yang sebelah sini dibanding yang kiri ya. Tadi nggak sobek ini ya. ya. Karetnya nggak sobek. Tapi biasanya satu set kalau depan ya. Iya. Atau kalau depan aja, kalau belakang aja gitu ya. Kalau satu sebelahnya nggak bisa ya. Nggak bisa. Jarang kita juga. Jarang ya, karena nggak stabil. Iya. Memang kalau yang kaki-kaki yang shock breaker ini, jadi semenjak beli baru ini kayaknya belum pernah diganti ini. Dari 2014 kan ini udah 8 tahun berarti. Tahun ya? Oh masih bawaan mobil berarti. Termasuk iya bawaan mobil nih. Termasuk ya awet jarang dipakai. Waktu beli aja kilometernya enggak baru 50. Waktu belinya itu 50.000. Jadi ini adalah rangkuman hasil inspeksi bengkel. Jadi ternyata yang mengakibatkan setir liar pada saat kecepatan tinggi dan rem mendadak tidak pakem atau masih ngegeser, ada suara jejet. Jadi kayak meleset gitu. Ternyata pada intinya itu semua bagian kaki-kaki yang mengakibatkan kondisi-kondisi yang saya sebutkan pada video pertama itu. Jadi kaki-kaki. Terima kasih ya sudah menonton. Terima kasih ya sudah menonton.